Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa imamina wa uswatina wa qudwatina wa maulana Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز من اتقى وخاب من طغى. يقول الله تعالى في محكم تنزيله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ma'asyiral muslimin, para tetamu Allah, umat Nabi Muhammad, umat yang paling dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh. Di dalam Al-Quran dijelaskan kuntum khaira ummatin, kalian itu adalah sebaik-baiknya umat. Yang berbicara bukan siapa-siapa tetapi Allah Jalla Jalaluh. Di dalam Al-Quran apa kaitannya ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar? Yaitu adalah umatnya Nabi Muhammad selalu siap mengajak untuk kebaikan, mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kita hari Jumat ini alhamdulillah hari di akhir-akhir bulannya baginda Nabi Muhammad, bulan Rabiul Awal sudah mulai habis. Kita ini adalah di dalam bulan yang dipilih oleh Allah Jalla Jalaluh, bulan yang tadinya biasa menjadi bulan luar biasa karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita di saat-saat seperti ini, itu kita melihat keadaan kita di sekitar kita. Baginda Nabi Muhammad tidak diutus kecuali untuk rahmatan lil alamin. Kita melihat manusia ini adalah manusia golongan yang paling diutamakan oleh Allah. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa qad karramna bani Adam. Apalagi yang namanya umat Nabi Muhammad tadi sudah dikatakan adalah umat yang paling mulia. Kita harus orang-orang umatnya Nabi Muhammad adalah rahmah yang membawa kasih sayang. Kita harus, kata Rasulullah, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak memperhatikan, ikut sedih dengan sedihnya orang Islam, ikut bahagia dengan bahagianya orang Islam, maka hati-hati, kata Rasulullah, jangan-jangan dia terkeluar daripada umat Islam. Ini baginda Nabi Muhammad terang-terangan dengan jelas. Apalagi kita di saat-saat ini, satu tahun ini terutama, kita di dalam beberapa hari lagi akan masuk 1 tahun kejahatannya Zionis Israel yang sangat luar biasa dipertontonkan di dunia, bahkan menantang alam semuanya. Dia tidak peduli genosida yang terus dibuat oleh Israel, PBB dilawan, tidak dipedulikan, apalagi orang-orang lain. Makanya kita
Ini adalah Taufanil Aqsa, yang mana 3 hari lagi adalah tepat 1 tahun. Kita mengingat bagaimana sadisnya, kejamnya, brutalnya, jahatnya Bani Israel yang didukung oleh Amerika dan antek-anteknya. Maka kita tidak ada lain kekuatan kecuali kita munajat kepada Allah Jalla Jalaluh. Bersungguh-sungguh, apa yang kita bisa buat, kita buat untuk mereka. Palestin mulia, dari dulu sudah mulia, tapi lebih mulia lagi ketika baginda Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj, dimulai daripada Baitul Maqdis. Dari Palestin Nabi Muhammad diangkat, dilantik menjadi pemimpin Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Tidak ada lain kecuali di Palestin. Ketika diisrakan, Nabi Muhammad diangkat oleh Allah. Untuk apa sampai di sana? Untuk diangkat menjadi Sayyidul Awwalin wal Akhirin, pemimpin para nabi yang dari dahulu dan sampai hari kiamat. Itu adalah di situ. Karena apa? Nabi Muhammad disuruh menjadi imam. Itu adalah pelantikan di dunia, pemimpin dunia dan pemimpin akhirat. Karena para nabi, karena para rasul itu adalah utusan dan pilihan Allah. Di antara pilihan-pilihan Allah, yang paling utama adalah ulul azmi. Di antara ulul azmi, yang paling utama adalah baginda Nabi Muhammad. Palestin bukan sembarangan Palestin. Palestin bukan tempat hanya sekedar Baitul Maqdis. Di situ masraknya Nabi Muhammad, di situ dilantiknya Nabi Muhammad. Bahkan di situlah mulai berangkatnya Nabi Muhammad ke Sidratil Muntaha. Satu-satunya makhluk Allah Jalla Jalaluh yang diizinkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, diberikan tempat oleh Allah yang namanya Sidratil Muntaha. Tidak ada yang bisa masuk kecuali Nabi Muhammad. Hatta para malaikat, apakah tidak ingat malaikat Jibril mengatakan, saya tidak berani masuk. In taqaddamtu ihtaraktu wa in taqaddamta ihtarakta ya Rasulullah. Kalau saya masuk ke Sidratil Muntaha, saya akan kebakar. Tapi kalau engkau akan tembus. Karena Sidratil Muntaha tempat satu-satunya yang dibuat oleh Allah untuk baginda Nabi Muhammad. Itulah Sidratil Muntaha. Disitulah dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh. Disitulah diberi hadiah oleh Allah. Sebelum dihadiahkan salat, adalah perdamaian yang kata Allah Jalla Jalaluh. Nabi Muhammad mengatakan, tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Disitulah Rasulullah mengucapkan salam hormat kepada Allah Jalla Jalaluh. Apakah anda tahu diberi jawaban oleh Allah? Jawabannya adalah untuk hidup bahagia di dunia sampai dalam surga. Tidak ada lain kecuali kedamaian. Apa yang dijawab oleh Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Diganti oleh Allah, ya habibi ya Muhammad. Tinggalkan itu tahiyat. Ada yang lebih hebat daripada itu. Tinggalkan ya Muhammad, yaitu ucapan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Makanya orang kadang-kadang tertipu dan menipu dirinya, mengatakan itu adalah tradisi Arab, itu adalah dari Arab. Tidak dan tidak, itu adalah dari Allah Jalla Jalaluh. Salam itu adalah dari Allah. Orang sekuler, yaitu menyesatkan umat, mengatakan kalimat assalamualaikum itu adalah tradisi Arab. Orang Arab tidak ada yang tahu assalamualaikum sebelumnya. Sebelumnya Nabi Muhammad ke Sidratil Muntaha, itu diberi oleh Allah di Sidratil Muntaha. Apa jawabannya Nabi Muhammad? Seorang yang penyayang luar biasa, seorang yang paling rahmatnya luar biasa, seorang yang ingat kepada umatnya luar biasa. Jawabannya Nabi Muhammad, assalamu alaina ya Rabb. Jangan engkau berikan salam kepada aku saja ya Rabb. Assalamu alaika khitab untuk anda ya Muhammad. Tapi Nabi Muhammad menjawab, ya Rabb, jangan engkau kasihkan salam kepada aku saja, aku dan umatku ya Allah. Pakainya kalimat bukan assalamu alayya, tapi assalamu alaina. Berikanlah salam kepada aku dan umatku ya Allah. Tidak cukup begitu, malaikat yang tinggal di luar tidak bisa masuk. Malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lainnya
dan para nabi-nabi yang lainnya diberi salam oleh Rasulullah. Setelah itu mengatakan assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Siapa itu ibadullah? Para malaikat, para orang-orang umat yang bukan umatnya Nabi Muhammad, dari umat dakwahnya Nabi Muhammad, diberi salam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Jalla Jalaluh melihat hebatnya akhlaknya Nabi Muhammad yang peduli kepada umatnya yang sudah beriman dan yang belum beriman, termasuk kita, bahkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Maka Allah memberikan laqab, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkaulah adalah orang yang tahu, yang akhlaknya di atas segala akhlak yang mulia ya Muhammad. Tidak cukup begitu, umatnya disuruh mengenang tiap solat. Tidak sah solatnya kalau tidak membaca kisahnya Nabi Muhammad. Kisah apa? Maulidnya Nabi Muhammad. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Apakah ini bukan maulidnya Nabi Muhammad? Apakah ini bukan sejarahnya Nabi Muhammad? Orang, meleklah kalian. Ini adalah Maulidur Rasul, mengingatkan sejarahnya Nabi Muhammad, begitu sayangnya kepada umatnya. Dan ini luar biasa, Allah mewajibkan tidak sah solat wajib atau sunnah kecuali dengan at-tahiyat. Padahal solat itu adalah khitabun bainal abdi wa baina rabbih, berbicara antara hamba dengan Tuhannya. Tetapi kenapa di sini ada sirahnya Rasulullah untuk umatnya tahu bagaimana perjuangannya Nabi Muhammad. Dan di situ ada suatu rahasia yang luar biasa. Nabi Muhammad cintanya kepada Baitul Maqdis. Disitulah Rasulullah dihijrahkan oleh Allah ketika mau ke Sidratil Muntaha. Dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, dilestarikan, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Coba dengarkan baik-baik. Allah mengingatkan dan mengikat kasih sayang Nabi Muhammad. Baladul Haram adalah tempat lahirnya Nabi Muhammad. Makam Madinah tempat wafatnya Rasulullah. Baitul Maqdis tempat masrahnya Nabi Muhammad. Tiga diikat ikatan yang luar biasa. Sampai Rasulullah menguatkan lagi dalam hadis, la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid, Masjidil Haram, wa masjidi, wa Masjidil Aqsa. Tiga-tiganya diikat. Kenapa ini semuanya? Nabi Muhammad diberitahu oleh Allah, tempat ujiannya umat Islam itu ada di Baitul Maqdis. Sampai saat ini perjuangan terus dan menerus. Bagaimana kita lihat kekejaman dan kedolimannya Bani Israel, Zionis yang sangat luar biasa dahsyatnya. Siapapun tidak dipedulikan. Hatta Presiden Amerika mencegah pun tidak peduli dia. Dibombardir. Tidak cuma begitu. Apakah kita tidak melihat kemarin 2 hari atau berapa hari yang lalu ketika Menteri Luar Negeri Indonesia yang sangat luar biasa hebatnya, seorang wanita tapi mengalahkan jutaan orang lelaki, beraninya luar biasa. Kita wajib bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh. Berpidato di situ dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ucapan dari seorang wanita Indonesia yang mudah-mudahan Allah jaga menjadikan husnul khatimah beliau, dan mudah-mudahan diteruskan oleh pemimpin-pemimpin kita selanjutnya. Beliau mengatakan, ini adalah pidato saya yang terakhir menjadi menteri di periode ini. Beliau mengatakan dengan jelas begitu. Apa mengatakannya? Sebelumnya Netanyahu, dia pidato mengatakan kami ingin perdamaian, tapi beliau berani menantang, ini pembohong. Apa kata-kata perdamaian? Tapi ternyata penyerangan dan bombardir sangat luar biasa. Itulah menteri kita. Alhamdulillah, kita bersyukur punya menteri yang berani, punya menteri yang membawa merah putih, berani dalam suci, kesucian putihnya, berani membela yang benar. Alhamdulillah, kita bersyukur. Mudah-mudahan rakyat Indonesia bisa bangkit membela Palestina, karena mereka adalah saudara-saudara kita sebangsa, sebagai umat Islam. Dan tidak lupa, Indonesia ini merdeka
berkat perjuangannya orang Palestina sebelum Indonesia merdeka. Lihat sejarahnya, seorang mufti Palestina yang mana namanya Sayyid Muhammad Al-Husaini ketika mendengar Jepang ingin memberikan kemerdekaan ke Indonesia karena Jepang ingin menjadikan Indonesia sebagai sekutunya Jepang untuk melawan Amerika dan antek-anteknya, langsung mufti itu berpidato dari Berlin, dari Jerman saat itu, padahal Palestina belum merdeka, berpidato di radio-radio mengajak umat Islam di dunia, khususnya orang Arab, bantu Indonesia agar berikan kemerdekaan, dukunglah mereka. Satu tahun itu 1944. Coba bayangkan, Indonesia belum merdeka, bulan September, tanggal 6 September, berpidato luar biasa untuk Indonesia merdeka. Subhanallah. Akhirnya alhamdulillah, dengan cerita yang panjang lebar, 17 Agustus dikumandangkan, Indonesia dikumandangkan, diproklamasikan merdeka, tapi belum bisa diakui oleh dunia. Karena syaratnya harus dunia mengakui Indonesia, tanahnya ada, orangnya ada, proklamernya ada. Tapi ada satu lain, yaitu harus diakui dunia. Dunia dikecam oleh Amerika, belum mengakui, maka tidak bisa merdeka. Lagi-lagi Palestina yang berkoar-koar. Palestina tidak bisa mengucapkan di PBB karena Palestina belum merdeka. Karena Palestina belum merdeka, tapi menyuruh bangsa-bangsa Arab, khususnya Mesir, yang mana saat itu sudah merdeka. Akhirnya negara pertama kali yang mengakui di PBB adalah Mesir atas dorongan mufti Palestina. Bayangkan, ini sejarah tidak bisa dihapus. Saat ini kita melihat keadaan yang sangat luar biasa. Maka gembira ketika kita akan salat. Di sini akan membaca, yaitu adalah kunut nazilah. Karena ini adalah penting, kita paling tidak kita berdoa, paling tidak kita memboikot orang-orang yang membela Zionis Israel. Jangan sampai kita membeli barang-barang yang mana faidahnya untuk menciptakan bom-bom untuk menghancurkan rakyat Palestina. Ini kita berdosa kalau kita tidak, paling tidak ikut andil untuk memboikot. Kita berarti ikut saham walaupun 1 rupiah itu mempunyai makna. Darahnya umat Islam. Negara adalah negara yang mesra-mesranya Nabi Muhammad, yang mana dikatakan oleh Rasulullah beberapa kali, bahkan disebutkan dalam Al-Quran. Tidak disebut kecuali Palestina, Masjidil Aqsa. Bahkan di situ adalah kiblatnya orang Islam yang pertama. Makanya kaitannya sangat luar biasa. Bahkan tidak kalah pentingnya, kita mendengar baru beberapa hari yang lalu Presiden terpilih kita berani luar biasa mengatakan bahwa di depan kita kemungkinan akan terjadi perang dunia ketiga. Itu diucapkan di depan para wakil-wakil kita di DPR beberapa hari yang lalu. Sangat luar biasa. Mudah-mudahan Allah jaga beliau dan bisa menjaga negara Indonesia dengan baik. Beliau mengatakan anggaran Indonesia untuk pertahanan sangat minim, 0,89. Tidak ada 1%. Kita mengharapkan, berarti kita harus siap-siap. Dan ucapan ini dulu pernah diucapkan ketika debat 2019. Dan kali ini diucapkan di DPR, jangan main-main. Sebabnya apa, Bapak? Beliau mengatakan, lihat yang terjadi di Palestina. Ada apa di Palestina? Ada Masjidil Aqsa. Kita tidak kenal Palestina kecuali karena Masjidil Aqsa, karena tempat Isra'nya baginda Nabi Muhammad. Itulah yang akan muncul selain daripada satu lagi negara yang sedang perang. Itu adalah sebab-sebabnya. Makanya kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Indonesia kekuatan imannya diberikan kekuatan oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita dalam Jumat harus kita menyampaikan ini, karena mereka adalah saudara kita. Karena kita harus paling tidak mendoakan, paling tidak memboikot, kalau perlu pun siap darah dan daging kita untuk membela umat Islam. Karena mereka saudara kita umat Islam, dan mereka telah membantu kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan kepada Palestina.
Mudah-mudahan Allah bebaskan Masjidil Aqsa dari tangan-tangannya Zionis orang Yahudi yang kejam. Mudah-mudahan Allah hancurkan Zionis Israel dan orang-orang yang membantu Israel. Inilah kita harus waspada. Kita harus selalu berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh. Mudah-mudahan dalam khutbah yang singkat ini menjadikan kita bangkit iman kita, Islam kita, takwa kita kepada Allah Jalla Jalaluh, agar kita senantiasa perhatian, senantiasa berdoa, paling tidak ikut sedih apa yang dialami oleh mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة له بقدسه في كتابه العزيز يقول فيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. Duhai Allah, Engkaulah yang bisa mengkabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Engkaulah satu-satunya yang bisa mengkabulkan hajat kami ya Allah. Ya Rabb, di saat Jumat Engkau memanggil kami ya Allah. Khatib wajib khutbah dan wajib berdoa ya Allah.
Kami berdoa ya Allah, kami mohon mudah-mudahan Kau selamatkan kami ya Allah, iman dan Islam kami ya Allah. Berilah kami sehat walafiat, panjang umur dalam keadaan taat, rizkinya mudah dan barakah, serta kami mohon husnul khatimah ya Rabb. Kami mohon ya Allah, saudara-saudara kami di Palestina ya Allah, para mujahidin dan mujahidat, bahkan anak-anak yang tidak berdosa ya Allah, mereka tiap hari siang dan malam dibombardir ya Allah. Mereka sudah lari ke pengungsian, masih tetap di tempat pengungsian pun dibom ya Allah. Jahatnya luar biasa Bani Israel ya Allah. Kami akan lari ke mana ya Allah? Lari ke PBB tidak ada artinya ya Allah. Bahkan mereka teriak-teriak Benyamin Netanyahu dan antek-antek-anteknya ya Allah. Terus dan terus ya Allah, tidak peduli ya Allah. Mau kemana lagi, kami tidak ada lain kecuali Engkau ya Allah. Mudah-mudahan di saat kami berkumpul dipanggil oleh-Mu ya Allah, mudah-mudahan saat ini Engkau kabulkan doa-doa kami ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin ya Allah. Berilah pertolongan kepada mereka, kemenangan ya Allah. Mereka berjuang mati-matian hampir 1 tahun kurang 3 hari lagi ya Allah. Ya Rabb, berilah kebesaran-Mu ya Allah. Hancurkan Zionis Israel ya Allah, dan bangsa-bangsa yang membela Zionis Israel ya Allah. Ya Rabb, kami ingin kepada siapa lagi kami akan mohon ya Allah? Di tempat mana lagi kami akan memohon ya Allah? Kalau di tempat-tempat dan di saat-saat seperti ini Engkau tidak kabulkan doa, mau kemana lagi kami ya Allah? Engkaulah maha perkasa, Engkaulah maha hebat, Engkaulah al-qawiyul matin ya Allah. Ya Rabb, kami mohon ya Allah, mudah-mudahan berilah pertolongan kepada saudara-saudara kami seiman ya Allah. Bahkan khususnya untuk bangsa Indonesia, kami dapat kemerdekaan ini adalah salah satunya adalah perjuangan mereka ya Allah. Ya Rabb, paling tidak kami bisa membalas kebaikan mereka ya Allah. Berikanlah Palestina merdeka ya Allah. Jadikanlah Masjidil Aqsa bebas dari tangannya orang Zionis, Yahudi dan Israel ya Allah. Ya Rabb, kami hanya mohon kepada-Mu ya Allah, mudah-mudahan Kau turunkan kebesaran-Mu ya Allah, dan Engkau jaga negara kami ya Allah, yang sebentar lagi ada pelantikan. Mudah-mudahan dipilihkan dan dilantik pemimpin-pemimpin yang soleh ya Allah, pemimpin yang berani mati demi untuk rakyatnya ya Allah, pemimpin yang berjuang demi untuk rakyatnya benar-benar ya Allah, bukan dengan basa-basi ya Allah. Kami mohon ya Allah, mudah-mudahan Kau kabulkan ya Allah. Rakyat Indonesia sedang membutuhkan ya Allah pemimpin-pemimpin yang sejati ya Allah, agar rakyat Indonesia bisa hidup makmur ya Allah. Kekayaan Indonesia bisa untuk kesejahteraan rakyat Indonesia ya Allah. Berilah keamanan untuk bangsa Indonesia ya Allah. Lembutkan hatinya agar umat Islam bersatu di negara ini ya Allah. Karena bersatunya umat Islam di Indonesia adalah bersatunya bangsa Indonesia ya Allah. Karena yang mayoritas adalah 80% lebih adalah bangsa Indonesia adalah muslimin ya Allah. Kalau mereka bersatu berarti Indonesia bersatu ya Allah. Kalau mereka pecah berarti Indonesia pecah ya Allah. Selamatkan Indonesia dari perpecahan ya Allah. Ya Allah, satukanlah bangsa Indonesia ya Allah. Bahagiakanlah founding father kami ya Allah, para pahlawan kami ya Allah, yang telah menentukan ini dalam Pancasila kami ya Allah, ideologi kami ya Allah, ketuhanan yang Maha Esa, dan yang di tengah-tengah persatuan Indonesia ya Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan kalau ada yang mau memecah belah bangsa Indonesia ya Allah, siapapun dia ya Allah, berilah hidayah kepada mereka ya Allah. Kalau tidak mau memberikan hidayah, terserah kepada-Mu ya Allah.
apa yang pantas untuk mereka ya Allah. Ya Rabb, kami hanya mohon ya Allah, mudah-mudahan di akhir bulan Rabiul Awal, mudah-mudahan bulannya Rasulullah yang Engkau pilih hanya untuk kepada Nabi Muhammad, Engkau kabulkan doa-doa kami ya Allah, dan mudah-mudahan Engkau selamatkan anak-anak kami ya Allah, generasi penerus kami ya Allah, agar mereka menjadi generasi-generasi yang soleh dan solehah ya Allah, generasi yang kuat imannya ya Allah, generasi yang bisa menjadi kebahagiaan dan kebanggaan kami ketika kami sudah tua ya Allah, karena mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Mudah-mudahan akhlaknya mulia ya Allah, selamatkan mereka ya Allah dari pergaulan bebas, selamatkan mereka dari kemunafikan ya Allah, selamatkan mereka dari HP-HP yang menghancurkan anak muda kami ya Allah, selamatkan mereka dari narkoba dan antek-anteknya ya Allah, selamatkan mereka dari kurikulum yang menyesatkan ya Allah, agar makin besar anak-anak kami makin mencintai dan menyayangi ibu dan ayahnya ya Allah, bukan makin besar makin melawan ibu dan ayahnya ya Allah, bukan makin besar makin membentak ibu dan ayahnya ya Allah, bahkan sudah mulai ada yang membunuh ibu dan ayahnya ya Allah. Ya Rabb, selamatkan anak-anak kami ya Allah, generasi-generasi penerus kami ya Allah, karena saat ini sudah mulai remaja dipecah belah dengan tawuran-tawuran yang mematikan dan sangat dahsyat ya Allah. Lembutkan hati mereka ya Allah, agar menjadi generasi dan anak-anak yang soleh dan solehah, birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah amarakum bi thalathin wa nahakum an thalath. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar. Aqimus shalah.